Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi. hari ini saya berada di salah satu tempat yang sering saya kunjungi di Pambuang, yakni Dapur Mandar. Nah, sekarang di edisi podcast dari Titik ini, saya mengambil waktu Pak Abdul Rasid, Pak ya, Abdul Rasid Jamil. Abdul Rasid Jamil, pemilik dan juga pendiri Dapur Mandar ini. Jadi, saya sudah sering ke sini tapi ya masih sedikit informasi yang cukup mendalam perihal Dapur Mandarina. Di kesempatan kali ini ya, saya mau wawancarai Pak Bapak tentang sejarah Dapur Mandar ini karena ya hampir semua orang Sulawesi Barat yang sering ke tempat-tempat yang menarik, makan khususnya di Majene itu saya pastikan pasti pernah dengar dan atau ke tempat ini ke Dapur Mandar. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Nah, ini Dapur Mandar sekarang saya ke sini tanggal 21 Juli sedang ada rehab perbaikan dan ini cukup signifikan dibanding dulu waktu saya pertama kali ke sini masih pasir apa semua dan kalau kita lihat ini peningkatannya cukup signifikan. Nah, ini Pak, bisa dicerita Pak sedikit ini tentang Dapur Mandar atau latar belakang kenapa ini dibuat ini? Yang jelas, saya itu memang dari dulu punya cita-cita. Ya. Setelah pensiun, saya pulang kampung. Pulang kampung. Pulang kampung. Ya. Nah, kenapa? Saya sangat yakin bahwa kampung kita ini, Mandar, itu punya potensi yang besar. Khususnya di bidang pariwisata. Iya, Pak. Karena setelah saya melihat daerah-daerah lain yang sudah menjadi destinasi wisata, Iya, Pak. semua kita juga miliki. Kita punya laut, kita punya garis pantai yang begitu panjang. Mungkin barangkali terpanjang kita kalau di Indonesia ini dari Sulawesi Barat. Ya, dari Paku sampai Seremana, itu Mandar. Nah, kemudian yang memisahkan bukit itu hanya jalan. Iya, antara laut bukit itu dekat sekali. Jadi begitu indah itu dikombinasikan wisata laut, pantai dengan pegunungan. Jadi menurut saya wisata itu untuk Mandar ini tidak akan pernah mati kita. Nah, kalau kita lihat daerah-daerah wisata di dalam negeri maupun di luar negeri, kalau wisata pantai itu boleh dikata tidak ada matinya. Ya, kayak Bali. Rata-rata pantai Pak yang dianggarkan. Betul. Nah, kalau kita agak jenuh di pantai, kita punya bukit dekat. Jadi gampang sekali kita mengembangkan. Kemudian dari cerita senior-senior kita dulu, ya saya kebetulan sangat senang dengan lagu-lagu Mandar. Iya. Karena kenapa itu juga menyambungkan antara kita-kita ini dengan senior kita. Iya. Saya ingat itu lagu yang populer dulu, Mata Rapira yang di Watu Talobena. Watu Timur di Pambuang. Ya, kemudian Watu Timur di Pambuang. Itu saya lihat dulu, kalau kita di rantau, saya masih menyaksikan nenek saya itu menangis kalau dia dengar itu. Iya, Watu Talobena. Karena mungkin ikut mengalami. Ikut mengalami, karena mereka dulu, kalau tidak salah, kampung ini kan pernah terbakar tahun 57. Iya. Nah, disitulah banyak juga orang Pambuang ini terus nyebar, mereka mengungsi. Nah, itulah yang terdampar di Kalimantan, di Masalima, sampai ke Gersik, sampai ke Makassar. Ya. Nah itu. Jadi dulu Pak, tadi kan bilang pulang kampung itu di kemana saja Pak dulu dan kerja sebagai apa? Saya kebetulan pensiunan perbankan. Jadi ya saya di beberapa daerah itu, saya juga kebetulan tugas di daerah yang ada kaitannya dengan pariwisata. Di daerah. Kalau di Sulawesi ini yang dikenalkan kita ini Tanah Toraja. Oh iya, Tato. Saya belum pernah di situ. Saya pernah di Bali juga. Pernah di Sungai Musi, di Kalimantan, itu Sumatera Selatan. Sungai Musi. Nah, kemudian saya terakhir di Bandung.
Pensiun di sana, Pak. Pensiun di sana saya. Cukup Dasar keliling. keliling itu apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, saya sangat yakin bahwa kampung kita ini sangat potensi untuk dikembangkan dari daerah pariwisata. Kalau bisa tahu berapa tahun dulu itu, Pak, di luar, di perantauan itu? Kalau saya lebih 30 tahun. Saya memang pernah sekolah di Pambuang hanya setahun. SD, Pak. Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Nah, setelah itu keluar. Tapi sejak itu saya memang sangat tertarik dengan kampung saya. Iya. Sehingga saya pun waktu masih udah sekolah di Makassar, saya itu biasa ikut perahu dari Pautere pulang ke Pambuang. Naik perahu apa dulu? Saya paling ingat dulu kalau di Majene ini ada 2 perahu besar dulu. Ada di Majene, itu namanya Gunung Jati. Oh ya, Gunung Jati, ya. Jadi mungkin pada waktu itu orang setarakan dengan kapal haji dulu untuk Gunung Jati. Nah, kemudian kalau di Pambuang ini ada dulu Hotel Mandar. Oh, ada, Pak. Ada Hotel Mandar. Nah, itu nama perahu itu Hotel Mandar. Jadi memang mereka setarakan bahwa ini ada hotel sebenarnya di sini gitu. Oh, itu hotel, Mas. Di mana lokasinya dulu? Bukan, itu perahu. Oh, perahu ini nama Hotel Mandar. Itu biasa dipakai dari Pautere. Jadi itu dari Pautere ke sini. Itu waktu tugas di mana itu, Pak, sudah mulai terbersit? Kalau pulang kampung ini saya mau buat ini. Atau apakah pas pensiun baru muncul inisiatif? Tidak, jadi memang sudah, pokoknya cita-cita saya itu saya ingin pulang kampung. Saya ingin pulang kampung. Iya. Nah, makanya dari dulu saja saya sekolah di Makassar. Nah, itu selalu memang saya kembali. Biasanya bulan puasa saya kembali. Jadi saya ikuti perjalanan ini. Nah, khususnya dengan lagu Watu Timur di Pambuang. Ya kan? Iya. Jadi orang dulu memang melihat bahwa Pambuang itu punya kelebihan pantai. Ya, Pak, karena kalau dalam sejarah itu dia menjadi salah satu pelabuhan. Menurut penelitiannya Pak Abdurrahman Hamid, di Teluk Mandarin dan sekitarnya ada 2 pelabuhan utama yang disebut pelabuhan kembar. Pelabuhan Majene sama Pambuang. Jadi kalau musim timur aman berlabuh di sini. Betul. Sebaliknya di Majene tidak aman. Nanti di musim barat di sini tidak aman, di Majene aman. Jadi itu menjadi bergantian sejarahnya. Dan kalau kebetulan saya baca beberapa itu sejarah, misalnya pembentukan organisasi, misalnya Muhammadiyah, Syarikat Islam, Pambuang itu termasuk dulu bersama Tinambung dibanding tempat-tempat lain di Mandar ini. Itu tahun berapa, Pak, dulu meninggalkan Pambuang, Pak? Saya tahun 69. Iya, jadi saya kebetulan orang tua saya dulu di Palu. Oh, di Palu. Iya. Pak Jamil. Ya, di Palu. Kerja apa dulu, Pak? Mereka di sana dulu ya berdagang. Oh ya, berdagang. Dagang sarung, Pak, atau? Enggak, jadi itu dulu ada di Palu dulu terkenal dengan PK Damai. PK Damai. Iya. Itu ada perusahaannya termasuk yang besar pada waktu itu. Bapak saya ikut sama ini orang-orang Mandar. Itu diperdagangkan macam-macam. Jadi khususnya ada kopra, kemudian di antar pulau kan itu apa namanya kayak mebel-mebel. Oke, Pelra itu, Pak, dulu. Oh iya. Nah, jadi bapak saya ini ikut sama ada namanya yang pemiliknya dulu namanya Pak Dadi Yambas. Orang Mandar Jawa. Orang Mandar. Iya, Mandar dengar itu. Nah, itu dulu waktu Pak 69 sebelum atau sesudah gempa bumi? Gempa bumi itu saya di sini. Oh, di sini. Ya, saya pas di Makassar itu. Itu 67 sampai 69 yang saya dapat 69 itu. Jadi setelah gempa baru pindah itu, Pak. Saya sudah di Makassar itu. Pas baru di Makassar itu. Itu waktu di Makassar ikut sama siapa, Pak? Ada rumah keluarga? Enggak, orang tua saya pindah ke Makassar. Jadi dari Palu pindah ke Makassar. Tapi di sini tetap ada keluarga? Ada. Iya. Jadi di sekolah di mana, Pak, dulu itu? Saya di SD 4. SD 4, terus lanjut ke SMP? Langsung ke Makassar. Iya, kan SD di sini. Saya kelas 6 di Makassar. SD apa dulu itu? SD 97. 97 baru. Sudah SMP di Makassar semua. SMP apa itu?
Masih Saya SMP 7. SMP 7 Iya. atau SMA, Saya masuk di SMEA, SMA, SMEA Makassar. perguruan tinggi Baru masuk di Unhas. Unhas, jurusan apa dulu? Saya ekonomi. Ekonomi. Iya. Setelah tamat itu Pak langsung kerja di perbankan. Saya di perbankan. BNI Pak ya? Di BNI. BNI. Jadi terakhir Pak di Bandung berapa tahun itu waktu? Saya di Bandung kurang lebih 2 tahun. Oh, 2 tahun. Sebagai apa dulu Pak jabatan? Saya di Kanwil. Oh. Nah, saya di Kanwil. Tapi bukan pemimpin wilayah. Nah ini Pak yang dapur mandar kenapa bisa diberi nama ini? Karena itu saya selalu dalam hati saya itu mandar itu tidak boleh terlepas. Dari Sebagai orang mandar, saya juga selalu ingin mempromosikan ini mandar. ya. Jadi saya kasih nama dapur mandar, ya paling tidak kalau orang lupa namanya, pasti dia bilang saya pernah makan di mandar. Ya, Nah, di dapur. di Paceko Mandar. Orang katakan kenapa tidak kasih nama Paceko Mandar? Iya, Itu terlalu lokal. terlalu kali. Nah, kita ingin bagaimana kita menasional gitu kan? Ada nasionalnya, ya Iya. kan mandar itu sudah lokal. Iya. Jadi sudah. Tahun berapa itu Pak berdiri dulu Pak ya? Saya nih begitu saya pensiun, Iya. itu 2012 saya langsung bangunin. Iya. Iya. Langsung bawa keluarga itu Pak? Ya kan rumah di Bandung itu rumah permanen. Ada rumah di Makassar. Oh di Makassar. Terus, tapi tetap Ya, jadi saya waktu itu ke sini ya bolak-balik lawan Makassar lah mempersiapkan. keluarga bagaimana Pak? Apa enggak memprotes nih kok balik ke kampung ini? Ya itulah namanya perjuangan. Namanya perjuangan. Iya. Nah, kebetulan beberapa anak para siswa akrab seperti Atria. Iya. Jadi waktu itu Pak ya mulai ini ada kami pernah diskusi buku di sini, Iya. buku Kak Asmadi, Iya. Kak Caping Mandar. Jadi diskusikan di sini kan. Dan memang konsepnya ini bahkan banyak ini Pak restoran apa itu kan ya kayak modern ini Bapak kayaknya seperti betul-betul nuansa Mandar termasuk menunya sendiri, bopi api, ambu apa semua. Itu Pak ya. Jadi makanya ini kan masakan khas kita di Mandar ya. Iya. Saya itu 5 tahun itu bagaimana memperkenalkan sehingga saya berani mencantumkan tagline itu cita rasa lokal, selera Nusantara. Iya. Jadi memang kita bangun cita rasa lokal, Iya. tapi siapapun yang masuk ke sini dari manapun dia itu cocok Cocok di lidahnya. lidahnya. Makanya kita sudah berani tampilkan itu cita rasa lokal, selera Nusantara. Itu dulu Pak bagaimana cara memperkenalkan dapur Mandar ini? Kalau dapur Mandar ini memang cuma dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut. Nah, makanya kalau orang melintas itu di jalan tidak ada kita punya Iya, ada pelannya. pelang nama, tidak ada. Memang cuma dari mulut ke mulut ini. Nah ini kan tergolong luas ini Pak. Iya. Lokasi dulu apakah memang sudah milik keluarga atau belakangan Bapak beli kumpul atau memang Jadi ada ini dari keluarga, Iya. terus ada dari rumpun, ada yang sebagian dari rumpun itu yang saya beli yang ini rencana masih ada pengembangan Pak atau sudah? kalau saya ini kita harus berkembang terus, Iya. berkembang terus. Nah, sekalipun kita berkembangnya pelan ya, nah, tapi yakin itu pasti bahwa suatu saat kita ini muncul ya, Mandar ini. Ini kan menu-menunya Mandar. Iya. Berarti Bapak memang bekerja sama dengan masyarakat lokal untuk drop itu bahan baku misalnya ikan apa semua atau bagaimana itu Pak? Misalnya mau makan bawa ambu ini, bagaimana itu Pak? Nah, itu kalau pertama kita buka, itu susah kita dapat ikan. Kita cari ke pasar sampai ke pasar Majene susah dapat ikan. Tapi alhamdulillah kalau sekarang ini ya karena masyarakat sudah tahu, mereka yang pergi melaut, mancing dapat ikan langsung bawa jualnya ke dapur Mandar. Jadi mereka tidak pusing lagi pemasarannya. Di sini juga Pak tidak menolak, maksudnya apakah memang kalau ada yang bawa datang langsung dibeli atau dilihat stok? Kalau banyak ini ya ditahan. Ya kalau itu rata-rata di sini kita langsung beli. Kenapa? Ya jumlahnya juga tidak langsung besar. Nah, jadi nyambung dengan perputaran penjualan. Kalau ada lemari es Pak ya, Iya. mengawetkan jadi.
Karena kalau kita nyetok pasti jangan sampai ikannya juga tertinggal lama kan. Wah, itu. Terus itu yang datang ke sini Pak, kalau dengar apa itu rata-rata dari mana itu? Itu karena ini dari mulut ke mulut ya. Iya. Jadi kalau sekarang ini sudah banyak orang yang melintas dari Makassar mau ke Mamuju, mau ke Palu, yang sudah tahu dia pasti mampir. Kalau dari kota Mamuju kan kurang lebih 15 kilo Pak ya? Dari kota kota Majene, Majene 15 kilo. Relatif jauh. Iya. Kalau mau menikmati orang itu rela jauh-jauh datang Iya. ke sini makan tuh di dapur Mandar. Nah, Terus suasananya juga asri. Dan belakangan ada penginapan Pak ya? iya. Itu berapa kamar Pak? Sekarang baru 6 kamar. 6 Jadi kamar. homestay yang. Stay. Iya. Saya sudah pernah nginap di sini. Iya. Cukup ya, banyak beberapa teman-teman saya yang kalau saya bawa tamu dari Jakarta, ada tamu, kami selalu inapkan di sini kalau kosong, kadang full. Alhamdulillah. Iya, iya. Iya, makanya di sini tidak boleh dadakan. Iya. Iya, tidak boleh dadakan. Karena kita punya kamar terbatas. Batas, ya. Itu berapa tahun Pak ini sudah ada mulai homestay kamar? Ini hanya selisih 2 tahun dengan ada Purmandar, ya. Maksudnya setelah Iya, berjalan karena memang itu sudah dalam perencanaan juga, jadi bukan hanya warung. Nah, karena kenapa? Ya saya juga ingin membuktikan bahwa dari senior-senior saya dulu kalau selalu cerita itu Pantai Pambuangnya salah satu toilet terpanjang. Iya. Nah, makanya saya ajak keluarga, teman-teman, tokoh masyarakat, nah, kita rubah itu. Sehingga suatu saat orang bisa kenang bahwa Pantai Pambuang itu salah satu homestay terpanjang. Iya. Namanya. Nah ini tadi sempat disinggung ya tentangnya homestay terpanjang. Nah awal-awal saya terkesan dengan dapur Mandar adalah manajemen sampahnya. Iya. Jadi di beberapa meter dari dapur Mandar ini ada semacam tungku pembakaran sampah. Jadi sejauh yang saya tahu yang mengelola sendiri sampahnya itu dapur Mandar. Iya. Itu bisa diceritakan ini yang tentang Oh, iya. pembakaran. Nah, jadi salah satu memang kehadiran dapur Mandar itu, Iya. ini kita ingin menjaga alam. Ya. Ya. Nah, termasuk saya bilang itu tadi, ini kan dulu dikenalin salah satu toilet terpanjang kan. Sampai saya mulai kerja di sini itu masih ada, masih kelihatan. Ini pembuangan sampah yang paling efektif juga bagi masyarakat laut ini. Iya betul. Iya, sampai sekarang itu. Nah, padahal kita ini makanan kita dari laut. Dari laut. Ya, ikan-ikan segar, semua dari laut. Nah, kalau kita jadikan pembuangan sampah, yakin ikan juga tidak akan pernah merapat ke sini. Jadi pantai yang relatif lebih sangat bersih dibanding pantai-pantai lain di Sulawesi Barat yang banyak pemukiman di sini. Ya. Makanya kami sering buat kegiatan, salah satunya itu kegiatan Student on Sunday. Terima kasih. Kami inapkan peserta di sini karena pantainya bersih ya, mirip-mirip Pantai Kuta lah. Apalagi sampai ke utara ujung itu, dan di sini teduh, relatif aman untuk mandi-mandi. Nah ini Jo, ini kan pasti biasa ada kendala atau rintangan untuk proses penimbangan. Ya. Itu apa saja Pak yang mungkin Jadi, tidak bermandat? jadi ya jelas. Pertama itu sampah. Oh iya. Jadi makanya sampah ini memang kita harus tuntaskan. Pengalaman saya, dulu pernah 1 tahun itu saya mesti sewa mobil sampah, truk sampah. Dalam 1 tahun itu 4 kali. 4 kali. 4 kali. Tapi akhirnya kita harus punya target. Ya. Bagaimana sampah itu habis kita kelola sendiri di sini tanpa ketergantungan dengan truk sampah. Truk sampah. Nah, karena kontinuitasnya truk sampah itu tidak bisa diharap. Iya, terbatas. Terbatas. Nah, itu saya belum ada tungku Pak, Ya, tungku memang sudah dari awal. tapi tidak mencukupi Pak ya. Iya, dari awal. Akhirnya saya pelajari bahwa sampah itu dengan kondisi alam di sini dalam 1 tahun itu 1 siklus. Jadi ada masanya memang dia datang semua. Oh yang sampah laut itu Pak. Sampah laut ya, Ya. musim barat. Ya. Nah, itu kita angkut semua ke darat. Yang kayu-kayu. Iya, kayu-kayu. Nah, ini dipilah-pilah juga. Ada kayu yang bisa diambil oleh masyarakat untuk jadi bahan bakar. Ada yang memang bisa langsung masuk tungku pembakaran, itu secara bertahap. Ya. Nah, itu setelah kering kita masukkan. Ada memang sampah
yang tidak bisa kita hancurkan. Itu yang sudah besar. Ya. Nah, itu kita hanyutkan kembali ke laut. Ya. Sambil kita mudah-mudahan bermanfaat bagi orang-orang di laut. Nah, contoh misalnya kan, ada nelayan yang hilang. Kalau ada batang hanyut besar begitu kan, bisa jadi penyelamat gitu kan. Nah itu. Nah, kemudian, pengalaman saya ini berapa tahun ini, itu ada momen Idul Adha. Jadi di samping dapur mandar ini tempat penyembelihan kurban. Iya. Itu tempat penampungan sementara sampah. Jadi target begitu mau masuk Idul Adha, tempat itu harus bersih. Dan alhamdulillah itu sekarang sudah berjalan. Iya. Ini menarik, waktu terbatas tadi terakhir pas sebelum ditutup kan Bapak ini kita sering ngobrol cita-cita ini ada wisata Sande. Itu bagaimana itu Pak? Iya, jadi saya ini kan wisata Sande ya. Seperti misalnya kalau kita lihat Sanderes, itu sangat bagus sebenarnya untuk dijual. Cuma belum menyentuh sampai ke sana. Nah, mungkin bagaimana sistem publikasinya bahwa wisatawan juga itu bisa menikmati berlayar dengan Sanderes. Tentu tinggal kita hitung budgetnya gitu kan. Mudah-mudahan bisa terjangkau untuk wisatawan. Dan Bapak sudah coba bertanya. Ya, nah itu ada yang itu Sande tradisional itu menurut saya kan. Nah, itu kita bisa berempat di atas. Nah, saya sudah pernah layarkan kan. Iya, Pak. Waktu itu kita berlayar dari kampungnya pendekar hukum kita, almarhum Bapak Bahri Lopa. Kita berlayar menuju Pambuang, waktu timur di Pambuang. Itu ternyata berlayar dari Pambusuang itu 3 jam. 3 jam. Pakai mesin Pak ya? Tidak. Layar penuh. Jadi waktu itu memang kita mesin nggak boleh pakai, harus pakai layar. Dari bawah. Ada pengaman. Nah, itu 3 jam. Menurut saya itu menarik. Kenapa? Kalau kita berlayar pakai itu, kita sudah dibekali dengan makanan. Kemudian ikan kering. Nah, jadi di perahu ini kita makan sendiri, goreng sendiri ikan kering. Kemudian kita bikin ikan resatan sendiri. Wah, nikmat. Jadi tinggal antara Majene, Pambusuang ini, tinggal mencarikan spot untuk mancing. Nah, sehingga kalau kita start pagi dari Pambusuang, itu bisa berlabuh sore di Pambuang, bisa langsung menikmati sunset. Kemudian itu terwujud dan saya banyak terlibat diskusi dengan Bapak untuk rencana wisata Sande. Nah, itu juga salah satu tujuan kami mengapa kegiatan Student on Sande ini insya Allah masih terus berlangsung karena itu tadi kami mau mendukung cita-cita Bapak di Dapur Mandar itu menjadikan salah satu Sande itu sebagai bagian wisata di Dapur Mandar. Saya kira itu Pak, karena ini sudah ada panggilan dari masjid. Terima kasih Pak. Terima kasih atas pengetahuan dan teman-teman pemirsa podcast dari Titik ini. Kalau yang dari luar Mandar atau yang sedang di Mandar mau cari suasana menikmati makanan Mandar, suasana pantai, bersaja di sini. Fasilitas lengkap, ada yang mau bermalam juga ada dekat masjid. Untuk belanja di minimarket ya. Ada juga di depan. Jadi lumayan lah di sini di Pambuang dan tidak terlalu jauh dari Jalan Trans Sulawesi. Cuma lebih 100 meter. Saya kira itu Pak. Ini sekali lagi terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Nah, jadi ada sedikit ini saya tentang Pak Ridho Nalimudin. Saya ini bersyukur sekali ya. Saya waktu tugas di Bandung, saya terus ke Gramedia. Disitulah saya pertama menemukan itu buku tentang Mandar. Iya. Nah, dari Mandar 0 kilometer, kemudian Mandar Sande, itu saya. Terima kasih. Jadi ini bagian dari podcast dari Titik ini seperti yang saya sampaikan tadi, saya membuat ini Pak mendokumentasikan secara audiovisual dan kalau banyak nanti itu saya transkrip. Jadikan buku. Jadi bagaimanapun ini kan pengetahuan, hasil pengetahuan bagi kita di masa mendatang. Jadi misalnya 2050 itu kan pasti orang bagaimana dulu ceritanya Dapur Mandar apa kan? Apa hubungannya dengan Papua sebagai tempat yang bersejarah? Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih tadi apresiasi ini terhadap buku-buku yang kami hasilkan.
Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ayo.